Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar sebuah bendungan. Apa itu fungsi bendungan? Fungsi bendungan adalah penyediaan air untuk imigrasi. Kalian lihat gambar ini. Bangunan ini berfungsi untuk menahan air. Coba perhatikan kondisi air di bendungan. Apakah diam atau mengalir? Kondisi air di bendungan berlapis diam atau tidak mengalir. Bentuk dari konstruksi bangunan ini adalah semakin ke bawah, bangunan penyangga ini dibuat semakin tebal. Mengapa demikian? Jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Tujuan pembelajaran yang saya bawakan yaitu menjelaskan pengertian tekanan hidrostasis, menentukan hubungan antara tekanan, kedalaman, dan massa jenis zat cair, menerapkan hukum pokok hidrostasis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah itu hidrostasis? Hidrostasis adalah tekanan pada zat cair yang dibedakan oleh fluida yang tak bergerak yang dialami oleh suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di titik tersebut. Tekanan hidrostasis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, percepatan gravitasi bumi. Lihat gambar ini. Kita ambil permukaan air sebagai titik acuan dan kedalaman air kita simbolkan dengan H. Bendungan ini diisi oleh air dengan massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3 dan mempunyai gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kita misalkan titik A mempunyai kedalaman 5 meter, titik B mempunyai kedalaman 10 meter, dan titik C mempunyai kedalaman 15 meter. Untuk menentukan besarnya tekanan, kita gunakan persamaan V sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho merupakan massa jenis air, G merupakan gravitasi bumi, dan H merupakan kedalaman suatu titik terhadap titik acuan. Untuk menentukan tekanan hidrotasi pada titik A, titik B, dan titik C, kita menggunakan persamaan V sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya sama dengan 10.000 kg per meter pangkat 3, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H yaitu kedalaman titik A terhadap permukaan air yang sebesar 5 meter. Maka hasil tekanan hidrostasi di titik A sebesar 0,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan tekanan titik B kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, dan hanya kita ganti 10 meter, maka hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan tekanan pada titik C sama, kita menggunakan persamaan P sama dengan Rho dikali G dikali H, dan hanya kita ganti 15 meter, maka hasilnya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Melalui hitungan tersebut, maka kita mengetahui semakin dalam suatu benda, maka tekanan semakin besar. Itu hubungan antara tekanan dan kedalaman suatu benda itu berbanding lurus. Lalu apa hubungan tekanan hidrostasis dengan bendungan tersebut? Jadi semakin dalam permukaan air, maka semakin besar tekanan air yang harus ditompang oleh bangunan bendungan-bendungan ini, dan bangunan ini dibuat semakin tebal agar semakin kuat. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Rifal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.